Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali berjumpa pada kuliah kawasan penelitian pendidikan agama Islam jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Hamid Gorontalo. Pada sesi ini kami akan menyajikan tentang bagaimana menyusun latar belakang masalah penelitian. Masalah itu adalah bagian dari topik penelitian. Nah, mari kita lihat contoh. Kesetaraan pendidikan itu terdiri dari banyak hal. Perbedaan prestasi belajar PAI antara siswa laki-laki dan perempuan, antara guru PAI dosen dan antara guru PAI di desa dan di kota, kemudian guru PAI yang honor dan yang tersertifikasi, itu adalah bagian terkecil dari komponen topik penelitian soal kesetaraan pendidikan atau kesamaan dalam pelayanan pendidikan. Nah, demikian halnya permasalahan kemitraan orang tua dengan sekolah adalah bagian dari topik pendidikan tentang pendidikan keluarga. Jadi topik besarnya itu adalah pendidikan keluarga. Tapi bagaimana kemitraan orang tua dengan sekolah itu adalah bagian dari masalah penelitian yang tema besarnya tentang pendidikan keluarga. Pertanyaannya lalu bagaimana menyusun kerangka latar belakang masalah dari penelitian ini? Ini yang menjadi pokok persoalan kita. Nah, ketika kita melakukan dan memilih masalah penelitian harus dipahami dengan benar. Karena masalah penelitian itu adalah adanya gap antara harapan dan kenyataan. Antara harapan mestinya orang tua harus menjadi mitra yang terbaik dalam pendidikan, tapi faktanya orang tua sebagian besar menyerahkan urusan pendidikan itu full ke sekolah atau ke guru. Ada sebuah harapan yang diinginkan oleh sistem pendidikan kita, namun ada fakta yang berlatar yang tidak seiring dengan harapan itu. Itulah yang disebut dengan gap antara harapan dan kenyataan. Lalu masalah penelitian juga adalah pokok permasalahannya harus didukung oleh data dan fakta yang valid, yang aktual, relevan, dan tentunya akuntabel. Fakta tentang minimnya peran orang tua dalam pendidikan di sebuah sekolah harus diungkap. Tentunya harus yang relevan. Dan ada data-data yang bisa dipertanggungjawabkan soal itu. Misalnya bagaimana partisipasi orang tua dalam komite, bagaimana partisipasi orang tua dalam meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler sekolah keagamaan misalnya. Itu yang menjadi fakta yang perlu diungkap dalam sebuah masalah penelitian. Lalu juga masalah penelitian itu ada identifikasi permasalahan dan kejelasan batasan masalah. Kalau Anda mengambil topik pendidikan keluarga itu topiknya luas. Tapi ketika Anda batasi bagaimana peran orang tua dalam membangun kemitraan pendidikan sekolah, itu merupakan bagian kecil dari topik pendidikan keluarga di mana orang tua mengambil bagian dalam sistem pendidikan di sekolah. Nah, jadi identifikasi masalahnya. Ada apa? Orang tua di sekolah tertentu, perannya seperti apa, faktanya seperti apa. Lalu beri kejelasan batasan masalah. Apakah orang tua yang punya ekonomi lemah atau ekonomi menengah ke atas, atau orang tua pada kategori-kategori sosial tertentu. Itu harus dibatasi secara jelas. Itu akan merupakan kriteria terpenting dari sebuah masalah penelitian. Nah, masalah penelitian juga harus dirumuskan secara sederhana tapi jelas. Ya, rumusan sederhananya nanti akan kita lihat contoh pada sesi yang berikut. Masalah penelitian juga harus perlu dipastikan adanya ketersediaan informasi dan kemampuan peneliti. Mampu nggak peneliti melakukan riset ini? Terutama adalah dukungan sumber daya kepustakaan. Tapi saya yakin Anda sudah mengawali penelusuran Anda di berbagai sumber.
penelusuran awan dengan berbagai sumber dengan masalah yang Anda teliti, saya yakin bisa menjadi modal awal agar kita bisa meyakini penelitian ini bisa kita lakukan. Nah, ini yang menjadi seriusan kita. Bedakan masalah penelitian dan bukan masalah penelitian. COVID-19 adalah sebuah fenomena. Tetapi apa obat untuk menangani COVID-19? Vaksinnya itu yang menjadi permasalahan penelitian. Jadi, bedakan mana fakta atau sebuah fenomena dan masalah penelitian. Tetapi jangan dianggap remeh sebuah fakta atau fenomena, sebab fenomena merupakan bagian cikal bakal potensi untuk menemukan masalah penelitian yang sesungguhnya. Fakta penting dan jangan diabaikan, malah perlu digali secara cermat, sebab dari situlah masalah akan datang. Tapi hati-hati, jangan sampai Anda menangkap hanya sebuah fenomena, tetapi bukan permasalahan penelitian. Nah, dalam konteks pembelajaran juga ini terjadi. Pembelajaran daring di masa darurat COVID-19 adalah sebuah fakta yang harus dijalani oleh orang tua dan dunia kita saat ini. Tetapi, bagaimana peran orang tua mendampingi pada pembelajaran daring ini? Itu menjadi masalah penelitian. Daring COVID-19 sebuah fakta yang tidak bisa kita bantah. Itu adalah sebuah data yang fenomena global. Tetapi bagaimana orang tua mendampingi anaknya dalam pembelajaran daring merupakan permasalahan yang paling baik untuk diungkap dalam sebuah penelitian. Nah, ini juga menarik. Bedakan judul makalah dan judul skripsi. Kalau kita melihat ada salah satu judul yang diusulkan, misalnya faktor penyebab terjadinya keterlambatan berpikir pada peserta didik di bla bla bla. Nah, kalau dari judul ini kita melihat ini tidak lebih dari judul makalah. Sebab variabelnya tunggal, keterlambatan berpikir. Yang kedua, keterlambatan berpikir juga variabelnya itu rumusan dan tolok ukurnya tidak jelas. Konsepnya harus diperjelas. Dan yang berikutnya, pertanyaannya adalah di mana relevansi judul ini dengan disiplin ilmu saudara? Disiplin ilmu yang dimaksud adalah PAI. Mungkin yang lebih menarik kalau kita rumuskan misalnya peran guru PAI dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik di bla bla bla. Ini kategori judul skripsi, sebab ada dua variabel yang teridentifikasi jelas. Peran guru di sisi yang lain dan di situ guru identitasnya jelas PAI dan sesuai dengan jurusan Anda, pendidikan agama Islam. Lalu variabel I-nya kesulitan belajar. Ini menjadi dua hal yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Nah, oleh karenanya jika mengajukan judul, maka hendaklah judul itu bersifat aktif, jelas siapa objeknya apa, subjek dan objeknya apa. Jika ada judul penelitian begini, integrasi dan interkoneksi sains dan agama pada pembelajaran PAI. Ini masih sifatnya pasif. Dan pola SPO-nya, subjek, predikat, objek, ini tidak jelas. Nah, sebaiknya, ini kurang tepat ya, sebaiknya kemampuan guru dalam mengintegrasikan sains pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Tahfiz Plus Khairul Ummah. Ayo, mari kita bedakan dan bedakan rasanya. Rasakan bedanya, bedakan rasanya. Oke? Di sana ada pola SPO, subjeknya jelas, predikatnya jelas, lalu objeknya juga jelas. Subjeknya adalah guru, predikatnya adalah pembelajaran pendidikan Islam, kemampuan mengintegrasikan sains dalam PAI, lalu objeknya adalah siswa di SD Tahfiz Plus Khairul Ummah Gorontalo. Berikutnya lagi, kita lihat nilai-nilai toleransi beragama pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ini polanya juga jelas. Nilai toleransi agama, iya benar. Tapi ini sebuah variabel tunggal. Pada pembelajaran PAI, relevansinya dengan PAI, iya. Tapi objeknya yang mana ya? Ini yang menjadi pertanyaan. Karenanya, sebaiknya kita rubah ke pola kalimat aktif. Peran guru PAI dan budi pekerti dalam menumbuhkan sikap toleransi beragama peserta didik di SD Tahfiz Plus Khairul Ummah atau di mana saja.
Tapi yang pokok adalah ada permasalahan di sana.